أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fiddin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Dan di antaranya pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa memulai kajian perdana kita yang sudah berhenti sekitar 5 bulan. Enggak kerasa ya? Iya, sampai direnovasi tempatnya daripada nggak ada kerjaan. Nah, jadi saking lamanya, masya Allah ya. Jadi ini benar-benar majelis yang dirindukan oleh para penuntut ilmu, sehingga patut bagi kita semuanya untuk mensyukurinya, tidak menyia-nyiakannya. Rasulullah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati riyadul jannah, taman-taman surga, maka bersenang-senanglah, maka nikmatilah. Maka para sahabat bertanya, ya riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Majalisul dzikr atau halaqatul dzikr atau majalisul ilmi, yaitu majelis ilmu. Majelis yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, di dalamnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah majelis yang apabila kita menghadirinya, maka bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini suatu kenikmatan bagi kita semuanya, harus bisa menghadirinya, diusahakan, diupayakan. Kalau saja kita sering merasa terlewatkan apabila tidak mendapatkan sebuah rezeki, kita sangat menyesal. Maka kenapa kita tidak mempertahankan untuk mengikuti suatu kegiatan yang bisa mempertahankan keimanan kita, yang bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa-masa saat ini, di mana kita benar-benar butuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini yaitu kiat seorang muslim dalam menghadapi krisis ekonomi. Ya, pada asalnya krisis ekonomi itu tidak hanya terjadi saat ini. Kalau di Indonesia mungkin yang paling besar diantaranya ketika tahun 98. Namun juga perlu kita ketahui bahwasanya krisis ekonomi tidak hanya terjadi pada zaman kita saja. Bahkan dahulu pada zaman Nabi, para nabi dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pun juga biasa terjadi.
Bagaimana pada zaman Nabi Yusuf itu pun juga ada mereka kekeringan, sehingga Nabi Yusuf ketika mentakwilkan mimpinya gubernur atau mimpinya raja, itu bisa menimbun dalam artian bukan untuk dijual lagi seperti sekarang ya, namun itu sudah dihadapi. Pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga sering terjadi seperti itu, dan juga sekarang terjadi, bahkan nanti pun juga akan terjadi. Dan ini memang bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang pasti akan terjadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit, yaitu ketakutan, sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, berkurangnya jiwa dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan bersabarlah dan beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi ujian itu suatu yang pasti. Kehidupan ini ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya kita mendapatkan suatu kenikmatan, ada kalanya kita mendapatkan suatu ujian. Nah, seandainya kaum muslimin itu diberikan kenikmatan terus, maka justru di dalamnya itu mungkin akan banyak orang-orang munafik. Kenapa ya? Karena Islam itu pasti hidupnya senang terus, meskipun dia sebenarnya gak suka Islam, tapi karena ingin bergaul dengan orang Islam yang pasti mendapatkan kenikmatan, maka akan banyak sekali orang-orang munafik pura-pura masuk dalam agama Islam. Sebaliknya, kalau yang ada itu ujian terus, musibah terus, gak pernah mendapatkan kenikmatan, maka akan menjadikan orang itu ragu, ini Islam ini agama benar apa tidak? Kok gak pernah menang dari zaman Nabi dahulu sampai sekarang, gak pernah menang sama sekali, pasti akan ragu. Makanya terkadang mendapatkan kenikmatan, terkadang mendapatkan musibah, dalam peperangan pun terkadang menang, terkadang kalah, sehingga apapun yang terjadi akan menambahkan keimanan bagi seorang mukmin. Nah, di antara bentuk ujian yang khususnya pada saat ini dengan berkurangnya harta, krisis ekonomi, ketika sudah mulai lockdown, mulai bulan Maret ya di negara kita, atau sudah mulai pandemi mulai bulan Maret sampai sekarang, ya ini bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang di PHK, banyak yang usahanya rugi atau penghasilannya berkurang dan seterusnya. Dan ini adalah sesuatu yang memang pasti akan terjadi. Namun Allah mengatakan wa basyirus sabirin, dan beritahukanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Yaitu orang yang apabila terkena musibah, dia akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, di dalam ayat ini nanti akan kita bahas secara terperinci lagi. Intinya adalah bahwasanya kalau memang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak sepatutnya bagi kita semuanya untuk berkeluh kesah. Cuma bisa berkeluh kesah, mengeluh, kok terjadi seperti ini, seandainya nggak ada COVID,
saya sudah berangkat haji. Seandainya saya nggak ada COVID, saya sudah bisa mengekspor. Seandainya nggak ada COVID, usaha saya lancar. Baru kulakan barang banyak, kena COVID, nggak bisa. Akhirnya seandainya terus. Maka apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya tadi, tidak akan terucap ucapan seperti itu, nggak akan. Karena dia meyakini bahwasanya ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang-orang yang beriman. Apakah benar kita itu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, lalu berkaitan dengan krisis ekonomi ini, ya kita akan bahas sebelumnya, yaitu tentang sebab-sebab terjadinya krisis ekonomi secara umum. Tentu yang dibahas di sini dalam kacamata syariat. Ini yang akan dibahas, yaitu khususnya dari kacamata syariat, bukan dari sisi pakar ekonomi atau pakar politik. Nah, apalagi kalau pakar politik ya tidak, atau pakar konspirasi, bukan. Jadi kita dari syariatnya, sebab-sebab terjadinya krisis ekonomi. Ya karena dalam menyikapi suatu, ya tentu kita harus mengetahui sebab-sebabnya terlebih dahulu. Kita punya masalah, sebelum menyelesaikan masalah harus tahu penyebab terjadinya masalah itu apa. Dalam masalah apapun ya, dalam masalah apapun. Bahkan dalam masalah rumah tangga. Wah, Ustaz, saya ingin diceraikan oleh suami. Tolong nasihati suami saya. Nah, ini kan harus tahu sebabnya. Yang salah siapa misalkan. Atau sang suami yang lapor, Ustaz, istri saya itu enggak mau diatur, enggak mau taat kepada saya. Tolong nasihati istri saya. Ya, perlu diketahui terlebih dahulu apa sebabnya. Bisa jadi sumber masalah itu yang melaporkan tadi, yang melaporkan itu yang bermasalah. Cuma pengen memanfaatkan ustadz. Nah, ini tambah repot kalau sudah gitu. Makanya kalau dalam masalah seperti itu juga harus tahu sebabnya terlebih dahulu secara global. Kalau bahas masalah rumah tangga tambah ruwet lagi ya, susah. Nah, kita bahas yang di hadapan kita tadi, yaitu masalah krisis ekonomi. Kita harus mengetahui sumber-sumber atau sebab-sebabnya apa. Sebab yang pertama, karena banyaknya transaksi ribawi. Ini yang memang harus kita yakini dan sudah menjadi rahasia umum. Rahasia tapi umum ya. Artinya semua sudah diketahui bahwasanya memang masyarakat kita, meskipun ini memang sekarang ini krisis ekonomi untuk saat ini masalah global dunia, bahkan di tengah-tengah kaum muslimin, manusia atau khususnya di sini kaum muslimin masih suka bermuamalah dengan transaksi ribawi. Bahkan sampai-sampai mereka mengatakan, kalau enggak bertransaksi dengan cara ribawi, kapan beli rumah, kapan beli mobil, kapan beli motor, dan sebagainya. Ini sudah seperti mendarah daging. Bukan berarti ini menjadi suatu hal yang dibenarkan, meskipun mereka menjadikan itu semuanya sebagai pembenaran. Kenapa tetap melakukan transaksi ribawi? Kenapa ini dijadikan sebagai sebab utama dari krisis ekonomi ini? Karena Allah sendiri yang mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan, menghancurkan riba. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, mengembangkan uang yang dikeluarkan karena sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang-orang yang ingkar dan juga berbuat dosa. Nah, di sini
Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan. Yamhaqullahu riba, Allah akan memusnahkan. Yamhaqur riba, di sini setidaknya ada dua makna. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan harta riba itu sendiri. Dan terbukti bahwasanya dalam kondisi seperti ini, di antara orang yang terpukul dengan kondisi ini adalah orang yang suka bertransaksi dengan cara ribawi, akan dimusnahkan. Dulu mengandalkan gajinya 10 juta misalkan per bulan. Dari 10 juta itu bisa untuk membeli motor atau mobil, membeli rumah dengan cara ke KPR misalkan. Ketika gaji yang 10 juta yang awalnya kelihatan lancar-lancar saja, ketika dia sudah akhirnya nggak bisa bekerja, namun cicilan berhenti apa tetap lanjut? Tetap lanjut. Bahkan bunganya juga tambah lagi kalau memang tidak bisa membayar secara tepat waktu. Entah itu gajinya 10 juta, bahkan bisa jadi gajinya setiap bulan 50 juta pun juga akan kelabakan. Kalau itu dengan cara ribawi, membeli barang-barang cicilannya banyak, barang mewahnya itu banyak. Ini yang paling banyak terkena dampaknya, karena Allah akan memusnahkan. Dan makna yang kedua adalah menghilangkan keberkahan di dalam harta tersebut. Enggak ada kebaikan di dalam harta, sehingga bisa jadi harta yang kita peroleh dengan cara ribawi akan memberikan dampak yang buruk pada diri kita, akan memberikan dampak buruk pada keluarga kita. Bisa jadi hubungan antara suami istri itu pun sudah tidak harmonis lagi. Itu disebabkan karena riba. Ustaz, saya dulu kerja di bank, alhamdulillah sama istri kompak. Pas saya keluar itu malah ribut sama istri. Kok kebalik Ustaz dengan katanya Ustaz tadi? Katanya Ustaz bisa jadi kalau masih transaksi dengan ribawi berdampak buruk pada keluarga. Kok ini sebaliknya? Saya keluar dari bank, istri pengen cerai karena nggak mau mendapatkan nafkah berkurang karena saya sudah keluar dari bank. Ya mungkin memang belum, atau karena itu berarti ketika istrinya tidak mau diajak hijrah, tidak mau diajak berbuat baik, ya berarti bukan istri yang cocok. Kalau memang sudah tidak bisa dinasihati, malah pengen marah-marah, dan itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun keberkahan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencabutnya. Dan itu sebab yang pertama. Dan sebab yang kedua, terjadinya krisis ekonomi bisa jadi disebabkan karena kurangnya bersedekah. Lawan dari riba tadi adalah bersedekah. Kita kurang bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan sedekah. Artinya harta dikeluarkan karena sedekah. Maka dalam kondisi krisis ekonomi, kalau seseorang itu sebelumnya sudah rajin sedekah, maka insya Allah tidak akan banyak terpengaruh, karena dia sudah terbiasa berbagi rezeki dengan orang lain. Dan juga orang yang terbiasa bersedekah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, khususnya yang wajib. Orang aja terkadang yang wajib saja ditinggalkan, zakat saja sering lupa bayar zakat, apalagi yang sifatnya sunnah. Memang antara sedekah dengan riba ini memiliki hubungan yang erat, artinya kaitannya sangat besar. Umumnya orang yang suka makan riba itu akan sangat pelit sehingga tidak mau bersedekah.
Meskipun dia punya mobil, meskipun dia itu punya rumah, namun karena diperoleh dengan cara harta ribawi atau cicilannya masih banyak tadi, makanya untuk sedekah pun akhirnya berat. Banyak juga ada orang yang punya mobil, tapi untuk makan sehari-hari gak kuat. Beli ayam saja gak kuat, ayam goreng, daging, makanya cuma tahu, tempe. Ya karena berat cicilannya tadi, meskipun kendaraannya mobil tadi. Dan sedekah ini sendiri sebenarnya justru akan membersihkan diri kita dan juga akan membersihkan harta kita itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un 'alim." Ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Jadi sedekah itu bisa bermakna zakat yang wajib. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, di mana zakat itu akan membersihkan dan mensucikan orang yang mengeluarkannya tadi. Wa shalli 'alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Karena dengan doa itu akan menjadikan mereka itu tentram, tenang. Jadi sedekah itu akan mensucikan kita, mensucikan harta-harta kita. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak mensucikan harta kita, ya berarti harta kita tadi itu kotor, tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan ketika kita menjadi seseorang yang pelit, seseorang yang tidak mau peduli dengan orang lain. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, orang yang sudah biasa sedekah, ya dia tetap akan sedekah insyaallah. Meskipun mungkin dari sisi jumlahnya, nominalnya sedikit berkurang, dan dia pun tidak akan pernah merasa sedih tadi. Nah, ketika seorang sudah pelit, tidak mau sedekah, itu pun akan menjadikan hartanya tadi tidak berkah. Kemudian yang ketiga, banyaknya para pedagang yang curang. Banyaknya pedagang yang curang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yanqusul mikyal wal mizan illa akhadhu bisinin wa syiddatil maunati wa juri sultan." Tidaklah mereka mengurangi takaran atau timbangan kecuali mereka akan ditimpa paceklik, kekeringan, enggak punya makanan. Kehidupan mereka pun juga akan susah, dan mereka pun juga akan mendapatkan kezaliman penguasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, akan tapi para ulama menilai hadis ini dhaif atau lemah. Namun secara makna bahwasanya orang yang berbuat curang, yang pertama tadi karena memang akan menghilangkan keberkahan, tentu akan menghilangkan keberkahan dalam harta mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka mutaffifin, orang yang curang, suka ngurangi timbangan. Kalau berjualan timbangnya dikurangi. Jualnya gula 1 kilo, ternyata 1 kilo kurang. Entah kurangnya 1 on atau kurangnya cuma 1 sendok, tapi sengaja dikurangi. Maka dia berbuat curang. Namun ketika orang lain yang menjual dia sebagai seorang pembeli, maka minta dilebihkan. Jadi pembeli ingin dilebihkan, jadi penjual selalu dikurangi. Nah, ini akan mengurangi keberkahan pada hartanya, pada perekonomiannya tadi. Apalagi dalam masa-masa seperti ini, sebelumnya
Sebelum pandemi, sebelum krisis sudah banyak kecurangan. Ketika ada pandemi tambah lagi apabila ada orang yang berbuat curang, akan tambah binasa lagi hartanya. Dan sebab yang lainnya adalah sikap suka menghambur-hamburkan harta. Nah, ini di antara penyebab krisis ekonomi yang lainnya. Dari mana sebab ini bisa menyebabkan krisis ekonomi? Ya ketika mereka sudah terbiasa untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan hanya untuk mengikuti perkembangan zaman. Misalkan anak kecil saja ketika ditanya gimana caranya jadi orang kaya, mereka mengatakan apa? Pepatahnya apa? Hemat pangkal kaya. Kan seharusnya kan hemat, tapi itu cuma kita ketahui ketika kecil. Tapi kalau sudah besar, yang penting enak. Sikap konsumtif kita itu yang terkadang menjadikan keuangan kita sendiri secara pribadi itu pun akan berkurang. Pengeluarannya HP sebenarnya belum butuh untuk ganti, pengen ganti. Motor belum waktunya ganti, padahal dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan biasanya ya masyarakat kita memang seperti itu. Makannya mesti enak-enak, pakaiannya itu selalu ganti setiap bulan misalkan. Tapi ngeluh krisis ekonomi kan nggak pantas. Makanannya enak terus, kemudian makanannya enak, pakaiannya sering gonta-ganti, penampilannya itu kayak orang kaya tapi ngeluh. Kok cari makan susah? Ya, dia sendiri yang susah. Dia sendiri yang tidak bisa memang kalau ya belajar masalah ekonomi teori ekonomi, setiap orang harus memiliki uang cadangan misalkan. Untuk setidaknya ya macam-macam ya, ada yang mengatakan harus minimal 5 bulan, harus minimal 1 tahun, tergantung antum tanya kepada pakar ekonomi yang mana. Namun apakah ini suatu keharusan? Ya memang tidak suatu keharusan. Tidak bisa dikatakan itu suatu yang bertentangan dengan syariat, juga tidak bisa dikatakan itu adalah yang diinginkan oleh syariat. Artinya ya kita semuanya menggantungkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu enggak kita misalkan dalam ekonomi, khususnya ekonomi rumah tangga kita harus menyisihkan uang, menyiapkan uang untuk tabungan. Kan terkadang ada yang harus tabung 10% ditabungkan misalkan. 10% untuk listrik dan yang lainnya, sekian persen untuk ini dan seterusnya. Yaitu kalau orang yang uangnya lebih ya bisa diatur seperti itu. Tapi kalau orang yang penghasilannya pas-pasan, jangankan kok 10% ditabungkan, ini saja untuk makan masih kurang. Nah, maka dalil itu orang-orang seperti ini yang dikuatkan adalah keimanannya akan rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap berusaha, akan tapi tetap harus diyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak akan disangka-sangka. Jadi ketika kita belajar ekonomi keluarga misalkan, itu pun juga harus disandingkan dengan syariat. Selama tidak bertentangan, pada asalnya tidak masalah. Hanya ada uang itu harus diserahkan pada istri semuanya. Ada yang harus boleh diserahkan pada istri, tapi sang suami harus megang juga. Ada yang mengatakan bahwasanya istri itu cuma dikasih sesuai dengan kebutuhannya saja. Mungkin di antara jamaah ini saja berbeda-beda. Ada yang gajian langsung masuk ke istri. Ada yang istrinya pun nggak tahu gajinya suami berapa misalkan. Ya nggak juga. Kenapa kok bahaya? Karena memang tidak ada kewajiban juga ngasih tahu istri gajinya berapa. Kewajiban suami itu ngasih nafkah, bukan ngasih tahu.
Ngasih tahu gajinya. Ngasih tahu gaji tapi nggak pernah dikasih ya percuma. Tapi istri nggak tahu gajinya suami, tiap butuh dibelikan kan tetap seneng. Kan yang penting kan itu. Tapi kalau suami gajinya banyak tapi yang dikasihkan istri cuma sedikit, ya zalim. Yang penting saya kasih gajinya sebulan 20 juta, yang kasih istri cuma 2 juta. Ini ya zalim, sampai istrinya bingung ngatur uang yang sedikit tadi. Namun kalau intinya keuangan yang ada kita tidak boleh menghambur-hamburkan. Jadi kalau memang kita mendapatkan rezeki yang banyak, nggak usah hitung-hitungan 5%, 10%, kita tidak akan beli kecuali yang penting. Ataupun kalaupun kita beli banyak, itu pun yang bisa jadikan kita investasi misalkan. Itu akan bermanfaat, tidak akan khawatir lagi. Makanya biasanya kalau dalam kondisi seperti ini, krisis ekonomi seperti ini, pakar ekonomi akan mengatakan untuk menghindarkan diri kita dari resesi misalkan krisis ekonomi, ya kita itu harus punya cadangan uang, harus punya tabungan. Ada yang mengatakan 5 kali, tadi sebagaimana saya katakan, ada yang 5 kali 5 bulan, bahkan ada yang 5 kali gaji kita itu harus ditabungkan misalkan, harus disimpan. Itu meskipun itu tidak ada keharusan, namun intinya berapapun rezeki kita tidak bersikap boros. Kalaupun ada ditabung ya alhamdulillah, namun kita berusaha untuk tidak boros tadi. Allah Subhanahu wa taala sangat mengecam, mengancam orang-orang yang suka berbuat boros. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26 dan 27 Allah mengatakan, wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian bersikap mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang suka mubadzir, mereka adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu ingkar terhadap Rabb-nya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi temannya setan aja enggak mau, kok ini malah jadi saudaranya. Saudara sama teman deketan mana? Dekat saudara. Makanya teman saja kadang saking dekatnya, wah ini teman saya sudah kayak saudara. Itu kan menunjukkan betapa dekatnya hubungannya tadi. Nah ini kok orang pengen jadi saudaranya setan. Ya meskipun dia secara lisan gak pengen, tapi perbuatannya itu menunjukkan dia itu sudah bersaudara dengan setan tadi. Karena dia suka bersikap tabdzir, boros. Jadi mubadzir itu tidak hanya juga maknanya adalah dia beli makanan gak dimakan. Kalau itu sudah pasti ya, semua orang juga tahu. Itu adalah sikap mubadzir. Namun tidak itu saja. Kita beli sesuatu yang tidak kita gunakan, meskipun nggak dibuang, tapi nggak digunakan, nggak dimanfaatkan sama sekali. Bahkan kita nggak bisa memanfaatkan, ya karena kita cuma ikut tren tadi. Atau kita membeli sesuatu untuk berbuat maksiat, itu sebenarnya juga sifat mubadzir, meskipun dia mengkonsumsinya, meskipun dia menghabiskannya. Beli rokok misalkan, meskipun rokoknya ya disedot sampai hampir habis, tapi itu tetap masuk ke dalam sifat apa? Mubadzir. Seseorang minum minuman keras atau beli minuman keras, diminum sampai habis. Saya nggak sisakan biar nggak mubadzir. Ya nggak, dia beli saja itu sudah sifat mubadzir. Karena dia membelanjakan hartanya itu pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli kuota buat apa? Ya kalau buat kajian, apalagi sekarang zamannya kajian online, itu berarti tidak mubadzir. Ini saya buat download apa? Film-film misalkan, film-film barat dan seterusnya. Ini mubadzir.
Meskipun dia beli paketan yang 1 bulan 50 giga misalkan dan habis, itu tetap sikap mubadzir. Meskipun habis tadi karena digunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan itu adalah cenderung pada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika kita dilarang mubazir, kita juga jangan terlalu pelit. Nggak mau sedekah khawatir mubazir. Ya tidak. Tetap sedekah juga ada, membantu orang lain itu juga ada. Artinya kita dalam sedekah pun itu juga pertengahan. Begitu pula dalam menggunakan harta kita. Tapi itu diantara penyebab secara global ya. Meskipun kalau kita berbicara untuk saat ini yang katanya terjadi potensi untuk resesi ekonomi, ya semoga tidak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mencari nafkah dan tidak terjadi krisis ekonomi. Yaitu disebabkan karena adanya pandemi, adanya PHK yang besar-besaran, adanya produksi di perindustrian yang berkurang. Itu mungkin diantara ya memang sebab-sebab yang kita rasakan. Namun yang kita bahas tadi adalah secara syariat, karena itu semuanya adalah dampak juga karena kemaksiatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu bagaimana sikap seorang mukmin ketika ditimpa musibah atau ditimpa krisis ekonomi. Yang pertama, harus kita yakini dan kita tekankan pada diri kita bahwasanya krisis ekonomi ataupun musibah apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan pada diri kita. Kalaupun qadarullah terjadi, memang untuk resesi ekonomi ini sudah banyak negara yang menyatakan mereka sudah tergolong resesi ekonomi. Bahkan yang paling dekat dengan negara kita mana? Singapura, Hong Kong, itu pun mereka sudah menyatakan dalam zona resesi ekonomi. Belum negara-negara Eropa, belum negara-negara Amerika. Indonesia ya tergantung mau tanya siapa, pakar apa mau tanya pemerintah. Namun ya semoga tetap tidak resesi ini. Namun itu semuanya harus kita yakini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menimpakan kepada manusia, khususnya kepada kaum muslimin, yaitu kekurangan harta, krisis ekonomi itu pasti akan terjadi. Entah dahulu, sekarang ataupun yang akan datang. Dan ini sebagai bentuk antumina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Libur kajian selama 5 bulan itu sudah dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di PHK itu pun juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat tadi dengan jelas Allah mengatakan bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kami akan menguji kalian dengan berkurangnya harta. Berkurangnya harta kan krisis ekonomi. Artinya ya penghasilan kita. Jadi tidak bisa dikatakan berkurangnya harta itu yang kita sebelumnya punya harta 100 juta tiba-tiba hilang 50 juta. Ya tidak begitu, tidak selamanya begitu. Tapi ketika kita mendapatkan gaji biasanya 10 juta, sekarang gak dapat gaji, itu juga berkurang harta. Meskipun secara zahir gak terambil dari kita, tapi kita tidak jadi mendapatkannya. Dan itu ya memang banyak. Dan beberapa waktu yang lalu ya sempat baca berita bahwasanya 50% lebih
penduduk Indonesia ini yang lupa saya survei siapa itu, yang disurvei itu 50% lebih itu terkena dampak ekonomi. Artinya penghasilannya itu berkurang. Ya meskipun yang bertambah juga ada ya, namun cuma sedikit. Tapi kebanyakan 50% lebih itu mereka terkena dampak ekonomi pada saat ini. Namun itu semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, harus kita yakini pula bahwasanya tidaklah itu semuanya terjadi kecuali karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Disebabkan oleh manusia itu sendiri. Karena manusia suka berbuat dosa. Karena manusia masih banyak berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41 berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan baik itu di darat ataupun di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas. Itu semuanya disebabkan karena tangan-tangan manusia, karena perbuatan manusia sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kerusakan kepada mereka. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka itu bisa merasakan sebagian dari apa yang mereka kerjakan, yaitu hukuman, sebagian dari hukuman disebabkan karena apa yang mereka kerjakan tadi, agar mereka itu kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah juga ya, meskipun dari satu sisi kaum muslimin yang suka ke masjid jadi terhalang, namun sisi yang lainnya tempat-tempat maksiat pun akhirnya tutup juga. Ya semoga mereka ya menyadari bahwasanya ini adalah akibat dosa-dosa mereka, dan hikmahnya adalah agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus meyakini bahwasanya setiap musibah itu disebabkan karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan tidaklah kita menyalahkan kecuali diri kita sendiri. Saling mengevaluasi dirinya masing-masing, mengingatkan kepada kaum muslimin dalam kondisi-kondisi seperti ini, sehingga kita pun bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di sini disebutkan oleh Allah tadi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, yaitu agar Allah itu merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini masih sebagian. Kalau dia tidak kembali kepada Allah, nanti intinya di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi. Jadi hukuman di dunia ini masih sebagian, masih sedikit, belum ada apa-apanya. Masih krisis ekonomi, masih dipecat, masih penghasilannya itu yang berkurang. Memang ini adalah suatu kesedihan. Namun kalau itu disebabkan karena perbuatan maksiat tadi, ini masih sebagian saja dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tetap dia tidak kembali, makanya di antara hikmahnya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dalam masalah seperti ini kita sudah tidak usah mencari kambing hitam karena sudah disembelih korban kemarin. Bukan itu. Kita nggak usah saling menyalahkan. Rakyatnya nyalahkan pemerintah, pemerintah nyalahkan rakyatnya. Semuanya saling menyalahkan. Rakyat sendiri yang nggak mau patuh pada protokol. Pemerintahnya pemerintah ini nggak tegas, kurang tanggap dalam mengatasi
krisis ekonomi atau kalau sekarang COVID-19 misalkan. Semuanya saling menyalahkan. Kenapa tidak dirubah? Masing-masing menyalahkan diri mereka sendiri. Artinya introspeksi pada dirinya sendiri. Oh, mungkin kita yang banyak dosa. Pemerintahnya mungkin kita yang belum menjalankan amanat misalkan. Nah, semuanya saling evaluasi dirinya masing-masing. Sehingga itu semuanya disebabkan karena perbuatan kita masing-masing. Karena kalau seseorang atau rakyat atau semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mendatangkan keberkahan, tidak akan mendatangkan krisis ekonomi khususnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96 berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, seandainya seluruh penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka niscaya kami akan membukakan kepada mereka keberkahan, baik itu dari langit ataupun dari bumi. Jadi kuncinya untuk kembali kepada perekonomian yang yang maju lagi itu adalah agar mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya seluruh teori ekonomi kalau tidak diiringi dengan ketakwaan, maka tidak akan ada yang berhasil. Intinya tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak orang jualan saja, terkadang kita sudah ikut pelatihan, sudah mengikuti arahan, tapi tetap saja tidak laku. Ada orang yang nggak pernah ngerti teori ekonomi, jualan makanan di dalam gang sempit lagi, rame, yang antri mobil di jalan besar, pengen masuk ke gang, malam-malam lagi. Nah, ini teori mana yang mengatakan jualan di dalam gang malam-malam akan laris? Nggak ada. Harus promosinya entah pakai sponsor atau tidak, berapa kali sehari, itu nggak pakai iklan-iklan seperti itu, tapi apa? Laris. Itu menunjukkan Allah lah yang menentukan tadi. Ya, meskipun kita tidak boleh mengabaikan teori tadi, namun semuanya tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terjadi krisis ekonomi, ketika terjadi banyak musibah misalkan, ya maka kita ingatkan kepada mereka agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kepada mereka bahwasanya ini bisa jadi karena mereka masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak masyarakat ini, terlepas krisis ekonomi atau tidak, mereka itu para petani, mereka itu punya sawah yang luas dan hasil panennya itu banyak, tapi mereka itu masih miskin. Disebabkan apa? Mereka masih berbuat kesyirikan. Banyak. Kalau mungkin kemarin Mas Iqbal dan teman-teman ke Bromo misalkan, ke Tengger, menjumpai mereka, di antara mereka mungkin masih banyak yang berbuat kesyirikan. Karena dulu ya kita dengan para mahasiswa ketika KKN di Ngadirjo, mereka ya kebanyakan kaum muslimin, ada orang Hindu juga, dan kebanyakan itu
menanam pada waktu itu kentang, dan harganya itu pun bagus, mahal. Harga jualnya juga mahal, sehingga mereka pun tiap panen itu hasilnya itu banyak sebenarnya. Tapi mereka tetap miskin. Kenapa? Karena setiap kali panen mereka masih melakukan apa saja, mempersembahkan, misalkan apa sedekah bumi, belum lagi nanti untuk foya-foya. Tapi mereka masih nganggap miskin. Padahal kalau dia mengumpulkan uangnya tadi juga tidak boros tadi, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang kaya. Hartanya pun akan mendatangkan keberkahan. Namun ternyata itu diantara sebabnya tadi, mereka tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu seluruh musibah tadi itu disebabkan karena tangan-tangan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, untuk menghadapinya adalah kita harus dengan banyak bersabar. Karena tadi Allah mengatakan wabasyiris sabirin, dan beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya untuk menyikapi krisis ekonomi tadi, untuk menyikapi musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersabar. Dan seorang mukmin dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada dua pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihan yang pertama, kalau mendapatkan nikmat dia bersyukur, kalau mendapatkan musibah dia sabar. Sudah, cuma dua saja. Enggak ada pilihan yang ketiga. Kalau dapat musibah gerundel. Apa gerundel ini? Gerutu atau mengeluh, misalkan curhatnya ke sana kemari, enggak pernah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu, karena seluruh urusannya, seluruh perkaranya itu baik bagi dirinya. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidaklah terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabatu sarra syakar wa kana khairan lah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia mendapat suatu kenikmatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang lebih baik untuk dirinya. In asabatu darra, kalau dia mendapat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar, wa kana khairan lah, dan ini yang lebih baik bagi dirinya. Jadi cuma ada dua pilihan tadi, bersabar dan bersyukur. Nah, maka dari itu ketika kita mendapatkan musibah, yang pertama kali kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika, bukan setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu, setelah 1 bulan, ya saya sabar. Kalau ngomong gitu ya semua orang bisa, karena sudah lama. Tapi kesabaran yang sebenarnya adalah ketika dia seketika juga mendapatkan musibah, seketika itu juga dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah mengatakan innama sabru inda satmatil ula. Yang dinamakan sabar itu hanya terjadi ketika hentakan pertama, ketika mendapatkan musibah. Itu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun musibah itu, dia langsung mengembalikan segala urusan tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang sabar tadi setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka akan mendapatkan balasan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar tadi akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka, yaitu mendapatkan keberkahan. Salawat itu ya suatu kebaikan. Kalau salawat dari Allah kepada makhluknya, ya berarti kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bersabar tadi. Warahmah, dan juga mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Jadi balasan orang yang sabar dalam ayat tadi disebutkan ada 3 tadi. Mendapatkan keberkahan atau kebaikan, kemudian mendapatkan rahmat, dan yang ketiga mendapatkan petunjuk. Ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana keluar dari krisis. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita harus bersikap. Itu semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang keempat, harus kita yakini pula bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat, menyelesaikan krisis ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan adanya krisis ekonomi Allah, dan yang bisa memulihkan perekonomian juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita semuanya. Berarti ketika kita sudah meyakini Allah lah yang bisa mengangkat musibah ini, yang juga bisa memulihkan perekonomian ini, maka kita pun memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saja Ustaz, enggak usah usaha. Ya, konsekuensi dari doa itu juga harus usaha. Namun yang paling penting adalah kita mengembalikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha tapi enggak pernah berdoa, enggak pernah merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang-orang mukmin. Kadang suatu hal yang mustahil menurut kita, namun ketika kita berdoa akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika mau perang Badar, padahal niatnya tidak perang, Rasulullah kan niatnya tidak perang, tidak membawa peralatan atau persenjataan, enggak bawa senjata untuk perang. Dan beliau awalnya juga sangat khawatir, apalagi jumlah orang-orang musyrikin 3 kali lipat, dan mereka semuanya orang-orang musyrik siap perang. Para sahabat enggak siap perang, jumlahnya 1/3. Maka Rasul pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah pun mengirim bala bantuannya dari para malaikat. Maka di sini pun kita harus juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah kita melakukan usaha-usaha tadi, ya baru kita mencari solusi. Nah, kita juga boleh mencari solusi agar kita bisa keluar dari krisis ekonomi. Setelah kita mengetahui sebabnya terjadi tadi, lalu bagaimana sikap kita terhadap krisis ekonomi ini, maka kita mencari solusi. Ingat bahwasanya tatkala kita ingin mencari solusi dalam setiap permasalahan, itu harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun itu, karena agama ini mengatur seluruh kehidupan manusia. Tidak hanya hubungan manusia atau makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi antara hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Mengatur bagaimana manusia itu mencari nafkah, itu pun juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusi yang pertama kita harus mencari di dalam Al-Quran, mencari di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa cari solusi krisis ekonomi di Al-Quran? Kan dulu belum ada krisis ekonomi sekarang. Masa mau cari harga emas di Al-Quran? Ya enggak ada. Tapi patokan dalil-dalil asalnya dan dalil pokoknya itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran. Karena Allah mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara,
dan kalian tidak akan pernah tersesat selamanya selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini. Yang pertama kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Itu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara solusinya yang bisa kita lakukan, khususnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin tadi, yang pertama adalah meninggalkan segala bentuk muamalah ribawiyah. Ini yang harus kita lakukan. Jadi segala transaksi ribawi itu semuanya harus kita tinggalkan. Apalagi tadi Allah juga mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan memusnahkan, membinasakan harta yang diperoleh dengan cara ribawi. Nah, kalau kita masih senang bertransaksi dengan cara ribawi, maka ya jangan harap Allah Subhanahu wa taala akan mencabut krisis ekonomi ini. Tidak akan pernah bisa. Kita harus meninggalkannya. Bahkan kalau kita tetap melakukan transaksi ribawi ini, Allah Subhanahu wa taala akan terus menjadikan kita terhina, lemah, akan tetap terus ada krisis ekonomi. Rasulullah SAW mengatakan idza tabayatum bil inah wa khattum annabal baqar wa raditum bizar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarju ila dinikum. Jika kalian bertransaksi dengan cara inah, salah satu bentuk ribawi, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, dan kalian ridho terhadap pertanian, artinya sibuk bertani, sibuk beternak sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian pun juga meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan bagi kalian. Dan kalian tidak akan diangkat kehinaannya hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kalau transaksi riba sudah menyebar, maka dipastikan bahwasanya akan tetap ada krisis ekonomi. Dan itu semuanya wal akibatu ila qillah. Rasulullah mengatakan ketika manusia masih bertransaksi dengan cara ribawi, maka hasil akhirnya akan kembali sedikit. Hartanya akan sedikit, bahkan nilainya juga semakin sedikit. Karena tidak ada keberkahan sebagaimana kita jelaskan tadi. Itu secara khusus yaitu riba. Dan secara umum berarti yang kedua adalah meninggalkan seluruh pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan itu semuanya segera ditinggalkan. Jangan sampai apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, apa yang kita berikan nafkah kepada anak istri kita, itu berasal dari harta yang haram. Apalagi memang kita sedang berada di masa di mana manusia kebanyakan tidak peduli lagi dari mana mereka mencari harta. Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan tiba masanya, akan lewat pada manusia di mana manusia sudah tidak peduli lagi dari mana mencari harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, sudah enggak peduli lagi. Dan Rasulullah mengatakan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap jasad yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu layak bagi dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan sulit untuk mengangkat musibah ini, krisis ekonomi ini, kalau masih banyak yang berbuat haram atau makan dari pekerjaan yang haram. Apalagi kalau sudah sebelum krisis itu mereka pekerjaannya haram, ketika krisis tambah haram lagi, tambah kejahatan. Dulu awal-awal lockdown sampai banyak jambret. Apalagi kalau di daerah saya itu di Kediri, Ramadan sama Idul Fitri itu banyak pencurian, tapi yang dicuri hewan ternak.
itu tambah banyak, sehingga tiap malam itu ada ronda. Mereka malah melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat krisis ekonomi ini? Dan perlu diingat baik-baik bahwasanya harta yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan dari dua sisi. Yang pertama, dari mana kita mencarinya, dan yang kedua, untuk apa kita menggunakannya. Rasulullah bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya 4 hal. Di antaranya an malihi, ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta dari mana dia mendapatkan, dan harta untuk apa dia menafkahkan, dibelanjakan. Seseorang terkadang sudah selamat dari sebab yang pertama, caranya sudah halal, bisnisnya halal, pekerjaannya halal, tapi membelanjakan untuk yang haram, untuk hal yang sia-sia tadi, untuk hal yang mubadzir tadi. Padahal itu semuanya juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah dengan menunaikan zakat. Ada lawan dari sebab tadi, karena banyak yang tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat. Berarti di antara yang bisa kita lakukan agar keluar dari krisis ekonomi ini adalah dengan menunaikan zakat, dengan banyak bersedekah, dengan banyak membantu orang lain. Dan perekonomian Islam itu diantaranya faktor yang paling besar adalah banyaknya sedekah di antara kaum muslimin. Makanya kalau dahulu itu sudah tidak ada pajak dari kaum muslimin, kebanyakan diambilkan dari sedekah atau dari baitul mal. Baitul mal itu kebanyakan dari zakat dan juga dari sedekah. Secara umum antara zakat dengan sedekah itu, kalau zakat yang wajib, sedangkan sedekah itu adalah yang sunnah. Meskipun Allah juga menggunakan lafaz sedekah untuk zakat kadang, tapi secara umum perbedaannya antara sunnah dengan yang wajib. Sehingga kalau kaum muslimin sudah muncul kesadaran untuk bersedekah, maka sudah tidak ada lagi yang miskin, karena mereka menyadari bahwasanya memiliki saudara-saudara yang peduli kepada dirinya. Apalagi sekarang ini, ya alhamdulillah, kaum muslimin yang memiliki iman yang kuat dalam kondisi seperti ini justru memperbanyak sedekah. Dan kita semuanya juga sudah mengetahuinya. Yang meskipun krisis ekonomi, meskipun sudah semakin berkurang pendapatan, namun ternyata yang bersedekah juga masih ada yang banyak juga. Dan mereka pun tidak mengurangi sedekah mereka. Ya, semoga dengan menunaikan zakat dan juga sedekah ini, itu juga bisa mengembalikan perekonomian kaum muslimin. Dan juga tentu di antara cara yang paling penting adalah mengganti sistem perekonomian kita dengan perekonomian Islami, tidak kapitalis. Sehingga kalau seluruh transaksi kita semuanya dengan cara transaksi Islami, maka insya Allah akan terdapat keberkahan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kita di malam hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini khususnya dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun bisa menunaikan ibadah mereka dengan sebaik-baiknya dan normal kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.